Kepergian Casemiro yang sudah pasti nih di akhir musim nanti, dan juga Ugarte yang tampaknya juga tidak bisa menjadi pemain cadangan yang baik nih, dan kemungkinan akan dijual sama Manchester United. MU hanya meninggalkan satu nama di posisi midfielder, yaitu Kobbie Mainoo. Padahal nih, MU memiliki chance besar sekali untuk bisa bermain di Champions League musim depan gitu loh. Jadi mengingat bahwa hanya meninggalkan satu nama, Kobbie Mainoo, MU tentunya harus beli midfielder lagi. Belum lama ini nih, emang MU sudah dikabarkan akan pasti mendatangkan midfielder. Tapi katanya cuma 2 orang doang. Dan gue rasa 2 orang itu bukan keputusan yang bijak gitu loh. Mengingat kemarin nih, belum lama ini, sebelum lawan Leeds, ketika Mainoo nih last minute cedera, hanya menyisakan Casemiro dan Ugarte. Mau nggak mau, cocok nggak cocok, harus mereka berdua yang turun. Dan kalau misalkan MU memang hanya cuma ingin membeli 2 pemain saja musim panas ini gitu, totalnya akan menjadi 3 pemain. 2 pemain baru, lalu Kobbie Mainoo. Dan oke lah, mungkin akan mengorbitkan 1 pemain muda nih dari akademi. Berarti totalnya bakal ada 4. Tetapi menurut gue, itu masih keputusan yang kurang bijak gitu loh. Apalagi mengingat MU akan bermain di 4 ajang gitu di musim depan, Champions League, EPL, Carabao, dan juga FA. Jadi kalau dari kacamata gue, alangkah lebih bijaknya kalau misalkan memang MU membeli 3 pemain baru nih, 3 pemain tengah dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi totalnya 4 sama Kobbie Mainoo. Baru mungkin nanti akan mengorbitkan 1 lagi dari akademi. Hari ini nih gue pengen bahas 3 pemain tengah ideal yang MU harus beli kalau misalkan memang MU nih nggak mikirin harga. Nah, dari kacamata gue nih, untuk menjaga keseimbangan, menjaga kedalaman squad, dan menambah opsi nih pemain tengah MU, menurut gue emang 3 pemain yang harus didatangkan itu tuh karakternya harus agak beda-beda, tetapi ketika mereka bermain bersama itu tuh saling melengkapi. Karakter yang pertama nih yang gue rasa emang Manchester United harus cari itu adalah tipikal midfielder yang memang destroyer, box to box, all around midfielder yang memang jelajah areanya tuh cukup luas gitu loh. Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, tackle sana, tackle sini, high energy. Pemain yang kayak gini dituntut memiliki stamina yang luar biasa yang 90 menit bisa lari non-stop tanpa kelelahan gitu. Dan yang kedua itu adalah tipikal pemain yang memang deep lying midfielder, atau dia bisa mengoperate jalannya pertandingan dengan langkah-langkah simpel yang dia lakukan dari sisi tengah MU. Dan karakter pemain yang kedua ini gue harapkan memiliki visi untuk tetap selalu melakukan progressive pass. Untuk karakter pemain yang kedua nih, menurut gue dia harus bisa menjadi pemain yang memenangkan bola kedua gitu loh, memenangkan bola muntahan. Dimana karakter ini menurut gue lebih cocok yang deep lying midfielder gitu. Dimana ketika dia mendapatkan bola yang dimenangkan sama pemain pertama tadi, dia bisa langsung mendeliver bola ini dengan progressive pass atau diagonal pass. Karakternya harus bisa mengatur tempo dan ritme dari pertandingan. Pemain yang ketiga ini adalah pemain yang bisa dibilang harus lengkap atau juga versatile gitu, dimana dia harus bisa CM, harus bisa DMF, harus bisa AMF, dan syukur-syukur bisa posisi-posisi yang lainnya. Tapi menurut gue pemain yang ini harus dibeli agar dia bisa membackup pemain yang dengan karakter pertama tadi, bisa nge-backup karakter yang kedua tadi, tapi juga bisa nge-backup Mainoo, tapi juga bisa menjadi tandemnya Mainoo. Satu hal yang harus digarisbawahi dari 3 karakter ini, gue harapkan mereka semua tentunya hardworking, dan juga memang naturalnya mereka seorang passer gitu, yang emang suka passing dan visinya selalu melakukan progressive pass. Kita langsung aja masuk ke pilihan pertama nih. Idealnya versi gue itu adalah Sandro Tonali. Seseorang yang kualitasnya itu menurut gue nggak jauh dari Casemiro, dan dia menurut gue perfect replacement nih buat Casemiro, tapi juga nggak cuma replace, tapi menurut gue upgrade dari sisi energi gitu loh. Karena kita tahu ya, seorang Sandro Tonali ini memang jelajah areanya luar biasa,
Dia memiliki kaki yang memang bisa lari nonstop selama 90 menit. Dan somehow nih, kadang kalau gue lihat dia main, kayak gue sendiri gitu yang capek. Dan kalau Manchester United bisa berhasil nih mendapatkan Sandro Tonali, dan akhirnya Sandro Tonali masuk ke squad dan ditandemin sama Kobbie Mainoo, mungkin implementasinya bisa Sandro Tonali yang sebagai box to box, which is dia agak sedikit ke depan mainnya, dan Kobbie Mainoo yang lebih ke belakang. Dan juga dengan experience yang Sandro Tonali sudah miliki nih, menurut gue dia bisa menjadi mentor sekaligus lah buat Kobbie Mainoo gitu loh. Nah, tentunya Sandro Tonali ini kenapa gue pilih, karena selain dia bisa jadi CM, dia juga bisa jadi DMF gitu loh. Jadi dia bisa lebih main dengan turun ke bawah, dengan tipikal yang di playing midfielder juga dia bisa melakukan itu gitu. Jadi gue rasa kalau memang Manchester United membeli Sandro Tonali dan dia ditandemin sama Kobbie Mainoo, mereka berdua bisa saling mengisi posisi gitu loh, switch aja. Mungkin babak pertama Sandro Tonali yang lebih box to boxnya, mungkin di babak kedua Kobbie Mainoo-nya yang bisa melakukan itu. Untuk urusan defensif nih, gue rasa Sandro Tonali juga memiliki kapabilitas untuk membantu atau menjadi filter utama nih ketika terjadinya serangan yang dilakukan sama lawan. Menurut gue Sandro Tonali memiliki body balance yang luar biasa. Jadi ketika dia menggunakan badannya untuk body contact sama lawan, dia tuh tipikal pemain yang gak jatuh-jatuh gitu. Dia tipikal pemain yang memang ya selain energinya luar biasa, tapi fisikalitas dia tuh juga dia gunakan dengan sebaik mungkin. Walaupun memang ada kekurangannya Sandro Tonali ini soal duel udara gitu loh. Mungkin duel udara dia tidak sebaik Casemiro. Jadi kenapa kita membutuhkan 3 pemain, mungkin 2 pemain lainnya bisa membantu Sandro Tonali nih untuk ngecover hal yang Sandro Tonali itu kurang baik, seperti duel udara. Selain mobilitas dia yang tinggi nih, dimana dia suka cover area, dia suka lari sana lari sini, gue juga suka dia bisa melakukan dribble gitu loh, bola lengket. Selain dia bisa operate jalannya pertandingan dari tengah, tapi juga dia suka bawa bola dari belakang sampai depan gitu. Dan yang gue suka dari Sandro Tonali juga, dia memang attacking minded juga gitu. Dan selain itu dia juga memiliki akurasi long pass yang sangat oke. Dan dia juga range-nya tuh lumayan jauh gitu loh ketika dia melakukan long pass. Dan yang gue catat nih, di EPL dia itu pemberi long pass terbanyak ke sepertiga penyerangan, dan dia tuh di urutan ke-7. Juga dia melakukan passing paling akurat nih ke sepertiga penyerangan, dan dia di urutan nomor 7 juga. Selain hal itu, Sandro Tonali itu juga bisa diandalkan dalam deliver bola-bola mati nih, seperti tendangan sudut ataupun tendangan bebas. Dan kemampuan dia yang juga bisa mencetak gol dari luar kotak tuh adalah sebuah adding value. Ketika memang pertahanan lawan tuh rapat dan susah untuk ditembus, tentunya sebuah tim akan berusaha untuk mencetak gol dengan bagaimanapun caranya gitu. Jadi ketika memang melawan tim-tim yang low block, mungkin jadi bisa banyak melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Kalau tadi kita udah bahas nih soal permainannya dia secara garis besar nih, yang gue suka kenapa gue memilih Sandro Tonali itu adalah experience yang dia bawa nih. Apalagi MU akan bermain di UCL musim depan, dan gue rasa Sandro Tonali ini pemain yang memiliki experience itu karena dia sudah pernah bermain di Eropa bersama AC Milan, Newcastle. Dia juga udah memenangkan piala yang besar sama AC Milan gitu loh. Jadi mentalitas dia itu tuh bisa menambah kepercayaan diri ke tim juga gitu. Selanjutnya nih, nama kedua setelah Sandro Tonali tadi sebagai box to box, gue jatuh memilih Angelo Stiller sebagai deep lying midfieldernya. Kalau ngelihat Angelo Stiller nih, itu tuh kayak ngelihat orang dengan kepintaran yang dicampur sama skill set yang sangat mumpuni dan dicampur dengan kelincahan. Kalau mau mengkomparasi, gue rasa Stiller dan Wharton tuh adalah pemain yang karakternya paling mirip gitu. Tetapi Angelo Stiller datang dengan harga yang lebih murah, dimana Angelo Stiller tuh kira-kira di angka 45 juta sampai 50 juta, sedangkan Adam Wharton nih bisa di angka 70 atau 75 jutaan. Dan yang gue suka juga, selain harga Angelo Stiller yang memang lebih murah, gue suka karena endurance dia nih, ketahanan fisik dia yang gue rasa lebih baik dari Adam Wharton. Mungkin gue salah, mungkin kalian juga bisa korek gue kalau gue salah. Tapi kalau gue menilai Adam Wharton, dia
ketika sudah menginjak menit 70-an nih, apalagi melawan tim yang intensitasnya lagi tinggi, gue rasa Adam Wharton nih fisiknya gampang kelihatan menurun ketika sudah menginjak menit 70. Nah, kenapa gue juga memilih Angelo Stiller? Karena mungkin dengan kaki kirinya itu tuh bisa memberi kestabilan, balance gitu loh, antara sisi kiri tengah dan sisi kanan tengah, dimana tadi yang pertama udah Sandro Tonali dan kirinya mungkin Angelo Stiller gitu. Walaupun di sini kalau misalkan memang Angelo Stiller dibeli MU, ada satu keraguan di benak gua. Yang pertama mungkin adaptasi dia yang butuh waktu nih dari sepak bola Jerman ke sepak bola Inggris. Dan yang kedua adalah keraguan gua, Angelo Stiller ini bisa menjadi tandem yang pas untuk Kobbie Mainoo. Karena gua pribadi rasanya tidak. Gue memilih dia lebih karena dia bisa memberi warna yang beda nih, atau opsi yang berbeda. Jadi gue memilih Angelo Stiller lebih sebagai challengernya Kobbie Mainoo gitu loh, atau opsi lain dari Kobbie Mainoo. Karena gini, kalau menurut gue, kalau misalkan memang Angelo Stiller ditandemin sama Kobbie Mainoo, gue rasa mereka berdua bukan pemain yang memiliki kecepatan. Yang gue takutkan adalah dengan sepak bola Inggris di mana klub-klubnya banyak yang fast runner dan juga mengandalkan serangan balik, gue takut mereka berdua ini tidak memiliki kapabilitas untuk menghandle transisi yang cepat gitu, dari menyerang menjadi bertahan. Dan kita tahu ya, klub-klub di Liga Inggris tuh sangat banyak yang memang skemanya tuh mengandalkan serangan balik gitu, atau counter attack gitu. Jadi kecepatan memang sangat dibutuhkan gitu. Banyak sekali hal yang gue suka sekali gitu sama Angelo Stiller. Cara dia membaca pertandingan dan cara dia bergerak tuh gue rasa selalu efektif gitu loh. Mungkin dia bukan pemain yang kalau dilihat tuh energized banget gitu, energetic banget. Mungkin dia bukan pemain yang geraknya tuh kayak kesana kesini banget, tapi ketika dia bergerak, menurut gue dia sangat amat efisien gitu. Dan tentunya dia seorang tempo controller nih, dimana MU memang sangat membutuhkan itu gitu. Dan selain itu dia memiliki passing akurasi yang luar biasa, dan dia, seingat gue nanti akan coba cari datanya ya, dia adalah pemain yang melakukan progressive pass terbanyak di Eropa nih. Yang pertama tuh seinget gue Alexander Arnold. Gue tuh kalau ngelihat dia main ya, gue tuh ngelihatnya kayak Bruno Fernandes gitu loh. Mungkin emang permainan mereka berbeda, tetapi mereka memiliki teknik yang menurut gue agak 11-12 gitu loh. Jadi mau posisi badan gimana pun, mau sudut pertahanan tuh sempit banget, mau temen-temennya gimana pun posisinya lagi ada di mana, seorang Bruno Fernandes atau Angelo Stiller itu pasti bisa menemukan temen-temennya dengan teknik passing gimana pun. Mau long pass, mau bola terobosan, mau short pass, mau gimana pun gitu, dia pasti bisa menemukan teman-temannya. Dan gue rasa umpan-umpan terobosan yang dia lakukan, timingnya selalu tepat. This is what I like about him. Christopher Feivel nih memang sudah monitoring dia setahun terakhir inilah, dari zaman musim panas lalu di mana di bawah Ruben Amorim gitu loh. Dan Christopher Feivel nih memang ada keinginan yang sangat besar untuk mendatangkan si Angelo Stiller ini. Dan gue rasa kalau misalkan memang MU jadinya menunjuk Julian Nagelsmann sebagai pelatih nih di musim depan, gue rasa kemungkinan Angelo Stiller untuk bermain buat MU itu chance-nya gede banget. Kita masuk ke pemain ketiga pilihan gue, dan pemain yang ini karena tadi box to box udah, deep lying midfieldernya udah, dan yang ini adalah harus paket lengkap menurut gue. Siapakah dia? Matheus Fernandes. Masih muda, masih 21 tahun, tapi menurut gue selain dia memang secara posisi dia bisa mengisi banyak posisi, DCM, DMF, IMF, dan juga dia bisa left winger nih, tetapi menurut gue dia juga paket lengkap soal atributnya dia. Ini pemain yang gue maksud gitu loh, dimana satu orang bisa nge-backup banyak hal gitu loh. Ketika Sandro Tonali sebagai box to box lagi nggak bisa main, Matheus Fernandes bisa jadi sosok tersebut. Ketika Angelo Stiller sebagai deep lying midfieldernya nggak bisa main, Matheus Fernandes ini tipikal pemain yang juga bisa mengisi spot tersebut gitu loh. Karena gue juga sering lihat di West Ham ketika dia dimainkan, dia juga sering dimainkan agak sedikit ke bawah. Jadi build up dari sisi pertahanan gitu. Dan tentunya dia punya atribut dalam defense. Nah, tapi kelengkapan berikutnya dari orang ini, gue rasa selain dia bisa menjadi
pemain yang memperebutkan spot yang sama Kobbie Mainoo, jadi bisa challenge Kobbie Mainoo, tapi juga ketika mereka dimainkan bareng, mereka berdua juga cocok untuk main bareng nih menurut gue. Kalau misalkan Kobbie Mainoo-nya yang dijadikan CM, gue rasa seorang Matheus Fernandes ini bermain bisa lebih ke bawah gitu sebagai DMF-nya. Atau mereka bermain sebagai double pivot pun juga bisa ketika memainkan 4-2-3-1. Yang bikin gue jatuh hati dengan nama Matheus Fernandes ini adalah ketenangan yang dia miliki di umur dia yang masih 21 tahun ini gitu loh. Gue sering banget ngelihat dia bermain dan ketika dia bermain, dia tipikal pemain yang memang berani untuk mengontrol jalannya pertandingan gitu loh. Gue sering banget ngelihat dia kayak komen teman-temannya kayak coba untuk turunin temponya atau kayak opernya ke sana, opernya ke gue gitu. Dan yang gue suka dari dia selalu menginginkan bola gitu. Dia selalu menginginkan untuk pegang bola gitu, dan bukan semata-mata hanya pengen bola tetapi tidak bisa mengolahnya ya. Gue rasa dia selalu bisa keluar dari sebuah situasi, mau lagi di pressing ataupun ketika dia menginginkan bola, dia udah tahu dia harus melakukan apa dengan bola itu gitu loh, antara di passing ke temennya atau di dribble sama dia. Dan apa ya, dia memiliki karakter yang kayak getol gitu, kayak ketika dia bolanya direbut dia nggak suka gitu. Jadi gue mengingatkan kalau nonton dia nih, tipikalnya kayak Ender Herrera dulu, ketika bola direbut gitu dia nggak suka, dia harus kejar balik, track back, ambil lagi bolanya gitu. Tipe pemain yang seperti ini itu tuh selalu dibutuhkan di dalam tim gitu. Jadi selain hard work, emang kegigihan itu tuh ngebikin motivasi buat teman-teman yang lainnya untuk nggak apa ya, settle aja gitu, atau kayak untuk nggak nunggu aja gitu, kayak mungkin nanti lawan kehilangan bola sendiri, tapi nggak, dia selalu mengejar bola dan menginginkan bola tersebut. Nah dulu nih sebelum dia masuk West Ham pas masih di Southampton, dia adalah tipikal pemain tengah yang suka dribble. Jadi mungkin komparasi miripnya tuh sama Baleba gitu, dimana dari belakang sampai depan di dribble sendiri sama dia dan dia mampu untuk melakukan itu. Tetapi ketika di West Ham musim ini, gue melihat dia lebih banyak untuk melakukan passing-passing, jadi mainnya lebih efisien dan efektif gitu. Tentunya dua-duanya nggak ada yang salah, karena menurut gue justru itu yang ngebikin Matheus Fernandes ini tuh lengkap menurut gue. Karena kita bicara aja misalkan mereka main berdua ya, antara Matheus Fernandes main sama Sandro Tonali atau Matheus Fernandes main sama Stiller atau Matheus Fernandes bermain sama Mainoo. Kita bayangkan aja gitu. Mungkin mereka bisa saling menutupi gitu. Mungkin di babak pertama Matheus Fernandes lebih yang kayak main agak slightly sebagai CM, sebagai box to box-nya. Jadi dia dribble dari belakang ke depan sampai box, balik ke belakang lagi. Mungkin dia bisa menjadi sosok itu tapi. Dan mungkin di babak keduanya dia lebih yang bermain sebagai tempo controller gitu loh. Dia passing, dia tahan bolanya, mungkin dia dribble dikit, lalu dia ketemu celah buat nemuin teman-temannya, dia passing lagi. Jadi ini yang gue suka dari Matheus Fernandes. Jadi dia mau dikombinasiin sama siapapun, menurut gue dia pemain yang cocok gitu. Nah, satu hal yang juga mencolok dari Matheus Fernandes tuh adalah dia bring intensitas gitu, dia membawa kecepatan ke tengah. Kobbie Mainoo tentunya banyak kelebihan, tetapi juga menurut gue dia memiliki sedikit kekurangan, yaitu dia tidak selalu melakukan progressive pass, dan kadangkala dia memang lebih menurunkan tempo gitu loh, most of the time gitu. Matheus Fernandes nih bisa memberikan keseimbangan, gue rasa. Dia bring intensitas ke lini tengah, dia buat kecepatan, dan visi dia selalu melakukan progressive pass. Dan Matheus Fernandes ini rajin banget untuk melakukan pressing gitu. Jadi ketika dia rajin melakukan pressing, ditambah dia memiliki kecepatan dan dia bring intensitas, tim-tim lawan itu jadi memiliki chance untuk melakukan error lebih banyak gitu loh ketika Matheus Fernandes nih bermain untuk MU menurut gue. Dan tentunya masih banyak hal lagi yang gue suka banget dari Matheus Fernandes. Dia juga pressing resistant, dia juga tenang nih, kalau lagi di pressing dia bisa melakukan turn, dia bisa melakukan gocek-gocek dikit, dia bisa lewatin pemain, dia bisa dribble, dan pokoknya dia selalu memiliki ketenangan gitu ketika dia bermain. Nah, bisa atau enggaknya mendatangkan Matheus Fernandes nih menurut gue kuncinya adalah apakah West Ham akan terdegradasi atau tidak. Dan kalau
Misalkan West Ham terdegradasi, tentunya memiliki chance untuk mendatangkan Matheus Fernandes lebih besar dan juga memiliki chance untuk mendatangkan dia dengan harga yang lebih murah. Nah, saat ini nih West Ham itu ngebandrol dia 70 juta. Tentunya ini harga yang menurut gue sangat amat mahal untuk umur dia yang 21 tahun gitu loh. Tapi dari sisi gue, ini pemain yang memang gak bisa dilewatin sama MU. Dan kalau misalkan MU nggak bisa datengin dia di musim panas ini, gue rasa dia akan pergi ke klub lain. Bisa jadi gitu loh, karena dia juga diincar sama Liverpool, diincar sama Arsenal sejauh ini. Jadi menurut gue ini it's now or never untuk dapetin si Matheus Fernandes ini. Jadi kalau MU tidak mencoba untuk mendatangkan Matheus Fernandes sekarang, kemungkinannya dua, antara dia diambil sama klub lain atau dia harganya tentu lebih mahal dari 70 juta menurut gue. 3 itu pilihan terideal versi gue kalau misalkan tidak memikirkan harga nih. Dan tentunya 3 pilihan ini gue tentukan untuk menjaga opsi, memberikan opsi lebih nih buat next pelatih siapapun itu. Apakah akan Carrick, apakah akan Julian Nagelsmann atau Luis Enrique atau siapapun itu gitu. Dan juga menjaga kedalaman squad dan juga nggak cuma sekedar rebuild, tetapi upgrade yang sungguh luar biasa dari lini tengah MU yang sekarang. Gimana nih menurut kalian? Kalau kalian harus pilih 3 nama untuk dibawa menjadi midfieldernya MU nih di musim depan, kalau nggak usah mikirin harga, siapa 3 nama itu?